Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya irrelevant relationship. Ya, hubungan yang tidak relevan. Nah, teman-teman, kalau kita sadar, memang kita sedang belajar untuk menjadi relevan buat dunia. Tapi konteksnya adalah supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. Tapi kalau kita lihat sebenarnya memang hubungan yang Tuhan bawa dengan hubungan yang dunia punya itu berbeda. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, kurang lebih lu akan menjadi nggak relevan buat dunia. Bukan berarti lu nggak bisa diterima. Justru dengan ketidakrelevannya kita bersama dengan Yesus, dunia akan terkejut. Dan mereka melihat bahwa this is something very different. Ini sesuatu yang berbeda, yang sangat memikat. Nah, kita akan belajar nanti sebenarnya apa sih hubungan yang relevan di mata Tuhan dan yang nggak relevan di mata Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa kita nggak dipanggil buat jadi serupa dengan dunia. Semua setuju, yang setuju boleh bilang amin atau kasih jempol virtual. Jadi kita memang tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manalah kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan juga sempurna. Jadi kita bukan berusaha untuk jadi sama dengan dunia, tapi kita bisa connect dengan dunia untuk kasih tahu, ini loh, hubungan yang Tuhan mau seperti ini. Awalnya pasti nggak relevan buat mereka. Karena memang Yesus nggak normal buat dunia. Yesus sama sekali tidak normal buat dunia. Yesus membawa normal yang baru buat dunia. Makanya jangan menjadi serupa, dengan kata lain, jangan menjadi normal kayak dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus membawa normal yang baru. Jadi Alkitab itu normalnya Kristus. Dan kita harus bawa ke dunia yang udah punya normal-normal yang ya kita lihat belakangan ini. Ya kita lihat ada di dunia. Nah, di dunia itu levelnya mereka tuh cuma di convenient atau consumer relationship. Jadi dunia punya relevansi tentang hubungan, mentoknya di sini. Sebagus-bagusnya dia ya menggunakan Alkitab, menggunakan firman, tapi kalau nggak sungguh-sungguh hidup sama Yesus, nanti pada akhirnya yang terjadi adalah convenient atau consumer relationship. Tadi udah dibahas, keren banget dengan kesaksian tadi suami istri, bagaimana yang satu maunya ini, yang kedua maunya ini, tapi karena dia tahu, tapi kayaknya enggak deh, ini kok kayaknya consuming banget ya, kayaknya kok ini hubungannya didasari oleh kasih yang egois dan bersyarat. Dan kasih kayak begini mah nggak butuh Tuhan. Semua orang bisa melakukan hubungan seperti ini. Dan juga dalam konteks pertemanan tadi aku juga diberkati. Bagaimana ternyata seorang sahabat tadi ya, pasangan sahabat berusaha untuk memberikan apa yang temannya butuhkan. Nah itu sama sekali nggak selfish. Tapi di dunia ya semuanya hubungannya didasari oleh apa yang penting buat saya, apa yang baik buat saya, apa yang enak buat saya, apa yang menguntungkan saya. Dan itu namanya convenient, nyaman buat saya. Atau kita bilang consumer, selalu take, and take. Kalaupun dia give, selama orang itu bisa mengambil, dia akan terus kasih. Kalau orang itu sudah tidak membalas, dia akan berhenti mengasihi. Dia akan berhenti memberi. Nah, ini yang namanya convenient atau consumer relationship. Sebaik-baiknya orang, ya tanpa Yesus mereka cuma mentok di sini. Ketika mereka lagi baik, terus digosipin, tinggalin. Males gue digosipin. Gue udah baik, dia nggak baik sama gue. Nah ini kan dunia gitu loh. Dan sangat tidak perlu Tuhan di dalamnya. Tapi beda. Kalau hubungannya Yesus yang dia tawarkan bukan convenient, tetapi covenant relationship. Nah, ini adalah hubungan yang didasari oleh kasih yang selfless dan tidak bersyarat. Ya, kita lihat banyak banget kisah di Alkitab, di mana Yonatan kasih baju perangnya ke Daud, bayangin loh. Sampai akhirnya Yonatan mati. Ya, Yonatan berperang tidak menggunakan baju perang utamanya dia. Bayangin seorang sahabat rela mati. Bahkan ketika Daud sedang diserang sama Saul, which is itu bapaknya Yonatan, Yonatan menyelamatkan Daud dan bilang sama Daud gini, engkau akan jadi raja. Lah kalau gua jadi anak Saul, gua pasti akan sirik.
Wah, ini kompetitor gua nih. Jangan sampai dia naik. Kalau dia naik, nanti gua nggak naik. Tapi apa yang dilakukan oleh Yonatan, dia punya mentalitas covenant relationship. Dia melihat potensi Daud layak jadi raja. Dan dia yang mundur. Nggak, kamu aja deh. Bayangin, jubahnya dikasih, bajunya dikasih. Keren banget gitu loh. Ya, hubungan yang didasari oleh kasih yang selfless dan tak bersyarat. Makanya mustahil tanpa Yesus. Mustahil tanpa Tuhan. Kalaupun kita berusaha melakukannya tanpa Tuhan, sekali dua kali bisa. Habis itu kita patah hati. Kita pasti akan kering dan nggak bisa melakukannya. Nah, Lukas 17 bilang gini, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bayangin rasul-rasul yang sanggup melakukan mujizat, ketika disuruh mengampuni, mereka mengatakan, Tuhan, tambahkan iman kami. Jadi, bikin mujizat bagi rasul gampang. Tapi ketika mengampuni, waduh Tuhan, tunggu dulu, berikan kami iman. So, jadi intinya memang dunia itu nggak punya kemampuan untuk mengasihi. Ini sebuah hal yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan karena kita sebagai orang percaya dan dia tinggal dalam kita, harusnya kita bisa melakukan kalau dia yang mampukan kita. Atau kalau kita bergantung sama dia. Nah, inilah yang relevan buat Tuhan. Tapi jujur buat dunia mah nggak relevan banget ini. Ya, nggak banyak loh. Bahkan kita pun, saya pribadi yang mengkhotbahkannya, ketika gua mengalami situasi ini, kecenderungan gua adalah untuk yang tadi, convenient. Ah, gila loh, gua udah baik sama dia, masa dia kayak begitu? Rugi amat gua. Nah, nggak adil buat gua. Ini convenient, tapi berbeda dengan Yesus. Ya, Yesus rela mati buat kita. Padahal sampai hari ini pun banyak dari kita juga tidak mengindahkan kematiannya. Tapi Yesus tidak pernah menyesal mati buat kita. Kenapa? Karena kematian Yesus tak bersyarat. Karena dia simply want to give his life so we can have salvation. Supaya kita bisa diselamatkan. Nah, lihat, ini hubungan yang sangat relevan buat Tuhan, tapi nggak relevan buat dunia. Makanya gue tulis irrelevant Bible principle. Aduh, itu salah ya, itu harusnya C. Jadi maksudnya Bible itu nggak relevan buat dunia, tapi buat kita yang percaya sangat relevan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini nggak relevan banget buat gue sebagai seorang cowok. Kalau ditampar pipi kiri, gue kasih kaki kanan, ya kan? Kasih uppercut kanan. Tapi Yesus ngajarin enggak loh. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Uset. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, irrelevant relationship buat dunia. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. It shows that we are sons of God. Kalau kita bisa melakukan hal ini, yang which is ini very irrelevant. Ya, kalau kita teman-teman kan nyakitin kita, ya kita sakitin balik. Atau at least kita gosipin, atau at least kita diemin. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus sangat proaktif mengasihi mereka yang tidak mengindahkan kasihnya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi Yesus mau bilang, pada zaman itu, pemungut cukai itu udah paling pendosa deh. Disamakan sama penjinah. Jadi bagi Tuhan Yesus mau ngomong gini, orang yang paling berdosa pun bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jadi gue bisa bilang gini, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita sama kayak pemungut cukai dan penzina, which is pendosa banget. Dan gue senang kata Pastor Kristo, dia bilang, kalau memang mengasihi adalah hukum tertinggi, berarti tidak mengasihi adalah dosa tertinggi. Jadi bukan perzinahan, bukan apa, tetapi tidak mengasihi.
Ya memang berzina sebuah tanda bahwa kita juga nggak mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, kasih yang dunia tawarin itu kasih yang bersyarat, kasih yang selfish. Tapi kalau Tuhan benar-benar selfless loh. Nggak ada kata cukup. Oke, cukup. Aku udah nggak tahan, aku nggak bisa mengasihi kamu lagi. No. Nggak tanpa batas. Ya, memang kasih butuh boundaries. Tapi bukan berarti kasih itu ada usianya. Maksudnya kayak kalau hari ini lu pacaran sama orang yang toxic, yang selalu sakitin lu, yang selalu abusing you, ya udah putus. Tapi kasihnya nggak pernah putus. Jadi kasih nggak boleh berhenti, hubungannya boleh berhenti. Artinya statusnya berubah dari pacar jadi teman biasa. Jaga jarak nggak apa-apa. Kalau kita lagi kecewa sama orang, blok aja Instagramnya, nggak apa-apa. Asal jangan blok hati lu dari dia. Nanti hati kita jadi rusak, gitu. Jadi kita lakukan segala cara untuk tetap bisa mengasihi. Saya pun ada orang-orang yang saya blok dari Instagram saya karena saya sempat kecewa. Untuk menjaga hati, gue perlu blok. Tapi dengan tujuan untuk bisa mengasihi dan selalu mendoakan, memberkati. Sampai udah sembuh, akhirnya gue buka lagi. Gitu. Jadi teman-teman, ini yang namanya hubungan yang relevan di mata Tuhan. Tapi sesungguhnya buat dunia sangat tidak relevan. Nah, ini ada satu contoh ya, ada satu perbandingan yang gue berharap banget kita bisa memahami hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Ya, Alkitab bilang, ini loh Yesus. Ya, dia bilang gini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Bukan hanya untuk kita aja, tapi juga untuk seluruh dunia. Jadi Yesus adalah pendamai. Dia adalah pendamai bagi kita. Kita yang berdosa didamaikan oleh Dia. Dia nggak menghakimi, Dia nggak menuduh, Dia mendamaikan. Bahkan Dia tahu banget kesalahan kita. Every details of our mistakes. Dia tahu, tapi Dia memilih untuk mendamaikan. Because God is love. Ini Yesus. Coba kita lihat yang berlawanannya. Iblis, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi Yesus adalah pendamai, iblis adalah pendakwa. Ya kita lihat, kamu mirip siapa? Kalau Yesus ada orang bersalah, dia akan mengejar perdamaian. Dia akan membela. Bahkan kata yang dipakai di dalam bahasanya, pendamai, adalah parakletos. Bahasa yang dipakai sama untuk membahasakan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dibilang roh pembawa damai. Ya, dia roh yang membawa damai. Tapi kalau iblis beda, dia pendakwa, dia penuduh. Kalau orang salah, dia memastikan lu tahu lu salah supaya lu berubah. Kalau Yesus beda. Ketika orang bikin salah, yang Yesus pastikan adalah lu harus tahu lu dicintai supaya lu berubah. Beda. Masalahnya bisa sama, tapi kalau pendakwa memberi tuduhan, memberi intimidasi, memberi rasa takut, menghakimi supaya berubah. Tapi kalau Yesus enggak. Orang yang bersalah, dia tutupi kesalahannya dan dia bilang, I love you, you are precious. Supaya berubah. Dan justru kasih adalah kekuatan yang sangat bisa mengubahkan. Teman-teman, kata yang dipakai oleh penuduh adalah kategoros. Katogoros. Ya, sebenarnya kategoros. Nah, kategoros itu, teman-teman lihat bahasa Indonesia-nya itu kategori. Kategori. Jadi, kalau kita lihat sekarang di dunia ini lagi banyak rasis ya. Di Amerika lagi banyak rasis. Nah, itu kategoros. Membeda-bedakan kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Nah, kita di Indonesia kan, waduh gila rasis, gak boleh lu benci sama orang kulit yang berbeda. Tapi bukankah kita sering begitu? Kita membeda-bedakan. Saya hanya mau main yang sama kayak saya. Saya hanya bisa mengasihi yang sama kayak saya. Kalau berbeda, gue gak mau, gue gak suka.
kita mulai membeda-bedakan, bahkan kita memandang rendah orang-orang yang lain. Kita merasa kita lebih kudus, yang situ enggak. Buat kita yang pelayanan, kita memandang rendah yang enggak pelayanan. Buat kita yang sudah baca Alkitab mungkin bolak-balik, kita memandang rendah yang belum baca Alkitab. Buat kita yang vegetarian, kita menghakimi orang-orang yang enggak vegetarian mungkin. Akhirnya kita mulai membeda-bedakan, kita merasa kita lebih baik dibandingin yang lain. Nah, ini kategori. Makanya muncullah perpecahan kan? Karena ada roh kategoros ini. Gitu, tapi Yesus enggak. Bayangin, ini ayatnya keren banget ya. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bayangin, Yesus tidak memperhitungkan pelanggaran, padahal kesalahan kita banyak banget. Kalau dia mau hitung-hitung gampang. Tapi Yesus memilih untuk tidak memperhitungkan. Bahkan, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita semua dipercayakan untuk menjadi pendamai, bukan pendakwa. Gitu. Ya. Nah, bayangin, Yesus aja tidak menjadikan kesalahan sebuah masalah, apalagi perbedaan. Kesalahan aja dia nggak hitung-hitung, apalagi perbedaan. Guys, kalau kita punya mentalitas kayak gini, wow, kamu akan bisa menyambut setiap orang kepada Yesus. Karena bagaimana kita bisa punya kasih yang segila itu, yang membawa kedamaian. Mata kita melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Nah, kita lihat beberapa ayat, terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Keren banget ya. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, yang tidak kuat. Ya, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Wow, jadi kalau kita merasa lebih beriman, ya harusnya kita bisa lebih merendahkan hati dan membawa mereka dengan lemah lembut. Ya, ada satu ayat mengatakan kalau ada seseorang kedapatan berbuat dosa, kita yang lebih kuat imannya, kita yang lebih rohani, nuntun dia dengan roh lemah lembut. Bukan dihakimi, dipermalukan. No, it shows that you don't have that spirit of Jesus there. Atau kita memilih untuk dikuasai oleh pikirannya roh jahat yang menuduh, membandingkan. Makanya tadi aku diberkati dengan kesaksian ya dalam pernikahan tadi juga, di mana dia sebenarnya punya ruang untuk menghakimi karena ini salah. Tapi karena mereka memilih untuk mengasihi, jadi mereka memilih justru untuk berbicara, berkomunikasi, mendamaikan. Keren banget. Nah, teman-teman, ini sering terjadi nih. Kalau gue nanya, Kak, kenapa? Gue bilang, kenapa kamu pacaran, Dek? Ya karena aku mau belajar mengasihi, Bang. Terus gue bilang, lah, emang gak bisa mengasihi orang tua, saudara, guru, atau teman? Dia bilang, si abang suka bener. Jadi banyak orang pacaran karena mau belajar cinta. Lah emang belajar cinta di pacaran, yang ada belajar nafsu lu, ya kan? Belajar sakit hati, belajar kecewa, belajar curiga. Atau bahkan lebih parah, belajar seks di luar nikah. Kalau mau belajar mengasihi, bukan pacaran. Ini ayatnya baca. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus gak bilang mengasihi pacar. Yesus bilang belajar mengasihi sesama. Kasih papa, mama, kasih mungkin papa tirimu, mama tirimu, kasih adik kakakmu, kasihi teman-teman pelayananmu, kasih saudara-saudaramu, kasih teman-teman sekolahmu. Di sini kita belajar cinta, guys. Jadi jangan bilang aku ingin belajar mengasihi seperti Kristus. Ya bukan pacaran. Belajar mengasihi ya dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam konteks hubungan apapun, kamu bisa belajar tentang kasih. Makanya jangan pacaran dulu kalau belum mengalami kasih. Jangan belajar di kasih di pacaran. Belajarlah mengasihi di keluarga, di pelayanan, di pertemanan, sampai kamu belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar tersinggung, belajar mengasihi. Belajar digosipin, belajar memberkati. Disalah mengerti, belajar untuk membawa perdamaian. Sehingga kita jadi pribadi yang mateng. Kalau udah mateng jadi single, baru lu pacaran. Gitu. Amin, teman-teman. Nah, aku punya cerita gini. Ini salah satu adik rohaniku. Salah satu yang cukup dekat sama aku. Aku pernah cerita juga di CLCC kayaknya. Ini satu orang yang sering aku bangga-banggakan.
aku layani, dan dia mengalami pertobatan luar biasa sampai dia sampai menjangkau teman-temannya yang rusak juga, sampai dia komselnya bertumbuh berkembang dahsyat banget ya, sampai dalam waktu setahun 2 tahun tuh dia punya dia menghasilkan seperti kayak komsel-komsel atau anak-anak rohani gitu. Jadi saya cerita dia ke orang-orang, saya cerita ke conference demi conference bagaimana dia berubah, bertobat, dia dari yang paling nakal sampai berubah dan menghebohkan satu sekolah, menghebohkan banyak sekolah karena dia cukup terkenal. Dan sampai orang-orang bilang, gila, gua aja yang udah di gereja terus nggak pernah ngalamin itu. Akhirnya muncullah dia bikin komsel, banyak orang berubah, luar biasa banget. Nah, tetapi akhirnya aku terpisah sama dia. Dia harus kuliah, diterima di Semarang. Jadi kita mulai jarang mentoring lagi. Akhirnya aku mulai fokus yang lain dan memang jadi berjarak. Nah, di situ dia mengalami proses pergumulan. Nah, satu waktu ini setahun lalu ya, aku lagi mau khotbah di sebuah conference. Dan aku lagi siapin materi khotbah tentang dia, tentang pemuritan. Tapi teman-teman tahu nggak? Tiba-tiba ada telepon masuk sebelum aku khotbah. Dan di materi PPT aku tuh ada mukanya dia. Tiba-tiba ditelepon. Bang, sorry bang, gua ketangkep. Bayangin, dia jatuh lagi dalam dosa. Walaupun memang tidak rutin, tapi pas dia lagi pakai narkoba, dia lagi ada narkoba lah pokoknya, lalu ketangkep. Bayangin nggak? Aku lagi pengen taruh PowerPoint tentang dia. Jujur teman-teman, di situ aku kecewa dan aku hapus PowerPoint-nya, dan aku nggak mau, aku sudah berkehendak untuk tidak membagikan PPT tentang dia. Tapi yang luar biasa teman-teman, ketika sebelum saya mau naik khotbah, Tuhan tegur saya dalam hati. Dia cuma ngomong gini, Radit, kenapa kamu nggak jadi share tentang dia? Terus dia bilang, his story is my story. Jadi jangan sampai kamu menghapus cerita hidup dia bersama dengan aku hanya karena hari ini dia melakukan kesalahan. Wow, kalimat itu terngiang-ngiang banget. His story is my story. Jangan hapus. Ya, bagikan kesaksian dia. Kisah dia hari ini, aku akan berkehendak lagi. Aku akan bikin cerita yang baru lagi. Oh, gue nangis. Gue bilang, Tuhan aku mohon ampun, aku minta ampun karena aku punya ekspektasi besar sama dia. Akhirnya PPT-nya gue taruh lagi dan gue sharing tentang dia. Bahkan gue terbuka. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian doakan karena hari ini anak saya mengalami kasus. Mari kita berdoa supaya namanya Andrew bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan setahun berlewat teman-teman, dia mengalami proses dan dia kuliah juga berantakan. Tapi dari situ dia semakin bangkit dan semakin bangkit. Dan jujur teman-teman, ini sebuah kebanggaan buat aku sih, aku bisa sharingnya. Beberapa lama lalu ya, dia chat aku gini. Jadi lagi ulang tahun kan, sudah bilang, he will always be my God, Savior and best friend. Gak sabar untuk tetap muka dan bertukar cerita beberapa waktu belakangan ini sama lo bang. 2020 mungkin terlihat membawa penyakit untuk bumi, tapi sangat membawa kesembuhan untuk banyak aspek di hidup gue bang. Gokil asli, harus dia bilang gini. Bang, IP gue semester ini 3,72. Pamer tipis boleh ya bang. Wow, buat gue bangga banget. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngalamin ini. Lu bayangin nggak kalau ketika dia waktu ketangkep itu, terus gue hakimi dia, gue tinggalin dia, gue bener-bener kecewa dan gue udah deh percuma gue ngurutin dia. Tapi enggak. Tuhan bilang gini, his story is my story. Dan story hari ini yang dia kasus sama polisi, gue akan bikin sejarah yang baru. Dan puji Tuhan, gue memilih untuk tidak tinggalin dia dan tetap bersaksi tentang dia. Dan akhirnya gue lihat proses dia banget. So, teman-teman, gue mau tutup dengan ayat ini. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. So, teman-teman, pilih hari ini, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi pembawa damai dalam hubunganmu? Atau kamu mau jadi pendakwa yang sukanya menghakimi, melihat kesalahan, gosipin kejelekan orang, atau sejelek-jeleknya orang, kamu tetap bisa melihat yang terbaik. Kamu menjadi pendamai. Gue percaya kalau selama teman-teman masih single di sini, belajar kayak begini, cintanya Tuhan yang segitu dahsyatnya, ketika menikah, lo akan jadi berkat buat banyak orang. Bahkan lo akan menghasilkan keturunan ilahi yang memiliki mentalitas kayak lo juga.
Dan gue berdoa supaya kita semua di sini memiliki mentalitas yang sama, yaitu pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. God bless you guys. Thank you guys.